Oke, selamat datang di channel GK. Hari ini kita bakal ngebacot masalah yang ada di sekitar kita. Coba pertama-tama kita bayangin dulu soal guru. Kalau mendengar kata guru, mungkin yang terbesit di pikiran kita adalah orang yang sabar, penuh dengan dedikasi, eh, orangnya penyayang, orangnya bijak. Namun, kalau ditambah kata honorer di belakangnya, maka akan berubah menjadi kasihan. Iya, kasihan. Kenapa jadi kasihan? Coba bayangkan, bangun pagi-pagi, sudah siap-siap untuk berangkat ke sekolah, berangkat kerja. Ada yang naik motor butut, ada yang naik sepeda, ada yang naik bumi. Iya, jalan kaki. Mereka ke sekolah dengan penuh semangat, mereka ngajar dengan penuh semangat, mereka dituntut untuk profesional dalam pekerjaannya. Tapi pas akhir bulan, kehidupan mereka yang berakhir, iya, itu masalah yang sering sekali dialami oleh guru honorer. Musuhnya ada di akhir bulan, bahkan jangan akhir bulan deh, awal bulan. Guru honorer sudah merasakan yang namanya akhir bulan di awal bulan. Jadi tidak ada awal bulan, akhir bulan. Awal bulan langsung akhir bulan. Bulan, jadi bulan-bulanan. Iya, kita lagi ngomongin masalah yang sering terjadi pada guru honorer. Profesi yang katanya mulia, tapi sering lupa untuk dikasih penghargaan. Yang dipanggil pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, kita ganti jadi pahlawan tanpa kejelasan. Pendidik atau guru merupakan penyumbang bagi kemajuan suatu bangsa. Bahkan guru disanjung begitu luar biasa karena diibaratkan pelita dalam kegelapan, embun penyejuk dalam kehausan, dan sebagai patriot pahlawan bangsa. Namun, pengabdian menjadi seorang guru di tanah air memiliki beragam cerita, seperti yang dirasakan para guru honorer di SMP Negeri 44 Takengon, Aceh Tengah. Ibarat guru honorer itu sudah kayak tokoh underrated. Mereka banyak sekali berperan, mereka banyak sekali membantu dalam ranah pendidikan. Mereka ikut serta membangun generasi bangsa. Namun, yang menjadi masalah itu, ya itu tadi, gaji mereka itu sangat kecil. Gaji mereka itu di bawah UMR, bahkan seperdelapan UMR pun sudah lumayan bagi mereka. Bayangkan, satu bulan digaji 300.000. Zaman sekarang 300.000 itu udah. Apalagi kalau guru honorernya punya anak, misalkan gajinya 300.000 sebulan, anaknya minta, top up robux, top up diamond. Ya, habis tuh. Padahal, selain cuman mengajar, guru honorer juga banyak dituntut. Mereka dituntut profesional, mereka dituntut untuk mengerjakan RPP, mengisi administrasi, mereka dituntut untuk menjadi dokter di sekolah kalau misalkan anak muridnya ada kenapa-kenapa, mereka dituntut menjadi psikologis karena misalkan anaknya ada yang bermasalah secara mental, mau jadi psikolog, bla bla bla. Mereka dituntut jadi tukang bersih-bersih, disuruh ikut kegiatan kerja bakti di sekolah. Ya, sama sama halnya seperti guru ASN. Gila, sama pekerjaannya sama, tapi gajinya beda. Ya, sebenarnya permasalahan ini sudah lama kita alami. Dari tahun-tahun yang dulu, bukan hanya sekarang. Kenapa kita bisa berpikiran seperti itu? Karena memang idealnya guru itu guru ASN, mau itu guru honorer, mereka harus memiliki kesejahteraan yang sama. Mereka harus mendapatkan keadilan dan hak yang sama. Dan yang paling penting, mereka juga harus sama-sama dihargai. Sementara untuk menopang kebutuhan keluarga, ia bersama suami menggarap kebun dan menanam cabai. Dari hasil kebun inilah ia bertahan untuk tetap bisa mengabdikan ilmu yang dimilikinya kepada para anak didik serta merajut impian keluarga kecilnya. Saya terus ikhlas, biar ilmu saya nggak hilang dan biar anak-anak pintar, itu aja. Itu aja, niatnya memang tulus. Meskipun nggak ada imbalan, nggak apa-apa lah. Nah, tapi menurut penelitian dari Kemendikbudristek tahun 2023, guru honorer ini
sudah mencapai 1 juta lebih. Bayangkan, 1 juta lebih guru honorer yang ada di Indonesia. Artinya kan, loh, bukannya pekerjaan ini pekerjaan yang nggak logis ya? Gajinya segitu, pekerjaannya segono, tapi kok masih banyak yang mau? Ya, mereka masih bertahan karena memang mereka memiliki nilai, apa ya, panggilan jiwa. Mereka memiliki nilai pengabdian, bahkan mereka menganggap bahwa mengajar itu adalah sebagian dari identitas mereka sendiri. Mereka sebenarnya benar-benar ikhlas dalam mengajar. Mereka mengesampingkan masalah finansial tadi, walaupun pukulan telak dari finansial itu sendiri membuat mereka babak belur. Status honorer tidak sedikit pun mengusik semangat guru muda ini. Berkilometer ayunan kaki melewati jalan mendaki yang berlumpur dan berbatu menuju murid-muridnya yang telah menanti di sekolah. Oke, pemerintah mengadakan kebijakan pengangkatan guru. Ya, biasanya disebut P3K. Ya, ini memang udah jalan, tapi apakah itu sudah cukup untuk mengubah kehidupan mereka? Atau itu cuma tambal sulam yang masih belum menjawab pertanyaan atau belum menjawab akar masalah dari permasalahan honorer ini? Nah, sekarang kita bukan hanya ngeluh soal guru honorer, tapi kita juga akan ngasih solusi untuk pemerintah dan untuk guru honorer ini. Untuk pemerintah akan lebih bagus lagi kalau melakukan pengangkatan P3K ini lebih merata. Ya, pemerintah lebih perlu mengakomodasi masa kerja sebagai salah satu indikator utama di dalam seleksi P3K. Misalkan ada guru yang udah ngabdi lama, udah puluhan tahun, tapi masih belum terangkat, ya pemerintah harus melihat itu. Ya, walaupun pengalaman ya masih belum menjawab, tetap harus memiliki kompetensi yang tepat, yang baik. Makanya untuk pemerintah harus benar-benar mendata dengan valid bagaimana keadaan guru honorer yang ada di lapangan. Jadi harus melakukan observasi lebih dalam. Dalam rapat kerja kita sebelumnya pada tanggal 3 Desember 2024 antara Komite 1 DPD RI dan Kementerian PAN-RB dan PLT Kepala BKN pada waktu itu telah menghasilkan beberapa kesimpulan. Di antaranya dapat disampaikan bahwa Komite 1 DPD RI sepakat dengan Kementerian PAN-RB mengangkat seluruh pegawai non-ASN atau nama lain yang bekerja di instansi pemerintah, diangkat semua 100% sebagai ASN tahun 2024 yang sesuai dengan database BKN RI. Terus transparansi pengangkatan P3K ini harus lebih terbuka lagi. Maksudnya dalam pengangkatan, dalam seleksi P3K dilakukan secara terbuka. Jadi untuk guru-guru yang belum lulus, mereka harus tahu mengapa mereka nggak lulus, apakah gara-gara nilai mereka jelek, terus apa kekurangan mereka. Jadi mereka dapat memperbaikinya jika ada pengangkatan selanjutnya. Bukan nggak ada jawaban sama sekali. Jadi kasihan udahnya honorer, pas ada kesempatan nggak lulus, mau bertanya, ya pemerintahnya nggak terbuka. Jadi susah. Itu yang bikin honorer-honorer ini ngerasa ribet. Ya walaupun, ya gitu deh. Mereka menuntut agar dibolehkan mendaftar seleksi PPPK tahun ini dengan prioritas, serta menuntut kesetaraan antara guru sekolah swasta dan guru sekolah negeri. Terus selain itu tadi, guru-guru juga harus mendapatkan kesejahteraan minimum yang layak. Ya, gaji guru honorer itu harus sesuai dengan standar. Jadi, meskipun mereka belum diangkat P3K, pemerintah daerah juga harus lebih bertanggung jawab dalam memberikan atau menyediakan intensif bagi mereka. Yang sekarang kita ajukan untuk 2025 itu untuk guru yang sudah berstatus ASN, ya terutama yang sudah bersertifikasi, baik guru PNS maupun guru P3K dan juga guru-guru honorer. Tetapi jumlahnya, maksud saya jumlah gurunya sekarang masih kita data kembali. Nah, itu untuk pemerintah. Untuk guru honorer, pertama guru honorer bukan hanya ahli dalam pengalaman, tapi juga melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
Karena ini penting. Karena di tengah keterbatasan ini, guru honorer harus tetap bisa belajar secara mandiri lewat platform online atau lewat komunitas-komunitas guru, perkumpulan-perkumpulan guru, atau dari pelatihan-pelatihan gitu. Karena ini penting. Pertama kan untuk meningkatkan kompetensi diri, yang kedua kalau ada kesempatan datang misalkan pengangkatan P3K atau CPNS, ya itu akan membuka atau memperluas persentase kelulusan. Terus guru honorer juga harus meningkatkan jaringan komunitas. Karena para guru-guru honorer ini sebenarnya banyak kan, apalagi seluruh Indonesia menurut data tadi ada 1 juta. Akan lebih baik kalau guru-guru honorer ini berkumpul untuk memberikan suara, karena suara yang terkumpul atau suara yang kolektif itu akan jauh lebih terdengar ketimbang suara individu. Ya, walaupun sudah pernah diusahakan dan hasilnya tulis di komentar. Demo ini pemirsa bakal dihadiri oleh ribuan honorer dari berbagai forum. Bertajuk Aliansi Merah Putih menolak penundaan pengangkatan PPPK 2024. Beberapa tuntutan pendemo atau dalam demo nasional ini diantaranya cabut surat Menpan RB tentang penyesuaian jadwal seleksi CASN kebutuhan tahun 2024, pengangkatan pelantikan tetap dilaksanakan dan dituntaskan di tahun 2025, tepatnya April 2025. Yang ketiga, guru-guru perlu memulai mengarsipkan atau membuat portofolio tentang hasil mereka belajar. Bukti pengabdian mereka, entah itu dari sertifikat atau laporan dari sekolah atau mungkin dapat lembar hasil kerja, sehingga ini akan menjadi nilai plus untuk mendaftar ke program pemerintah tadi ya P3K tadi atau CPNS. Ya, itu semua karena perubahan itu bukan cuma soal menunggu kebijakan yang turun dari pemerintah, tapi juga bagaimana kita sebagai pelaku di lapangan itu sudah siap gitu. Ya, kalau semua itu dijalankan dengan baik tadi, semua solusi itu bisa berjalan dengan lancar, maka guru-guru dan kualitas pendidikan kemungkinan bisa meningkat lagi dan fokus ngajar bisa bisa lebih maksimal dalam fokus pendidikan maksudnya. Dan ini nunjukin bahwa pemerintah sudah melakukan program, pemerintah sudah ingin membantu mengangkat derajat guru-guru honorer ini ya, tapi itu belum menyentuh semua pihak gitu. Masih banyak yang menjadi PR pemerintah soal pemerataan, keadilan, transparansi. Ya, karena kan kalau cuman sebagian yang merasakan manfaat ini, ya masalah yang lalu-lalu ya akan terulang lagi. Jadi intinya adalah kebijakan ini udah jadi jalan yang benar, tapi belum finish. Dan nyelesain isu tentang honoreran ini, itu nggak cuma lewat satu jalan atau nggak cuma lewat satu kebijakan, tapi harus benar-benar perhatian yang konsisten, yang nggak musiman gitu. Dan pesan untuk guru-guru honorer di luar sana, tetaplah semangat dalam mengajar, tetaplah belajar ikhlas untuk mencintai pekerjaan kalian, walaupun pekerjaan kalian tidak mencintai kalian. Tetaplah menjadi pribadi yang baik, walaupun dengan kondisi finansial yang tidak baik. Meskipun gaji dan jaminan kalian masih samar-samar, tapi niat dan keikhlasan kalian terlihat jelas.